Hai Libra, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Libra, ini adalah pembacaan untuk kalian ya. Jadi yang pertama kita akan bahas love life kalian 3 bulan ke depan seperti apa. Kemudian nanti kita akan bahas energi keuangan kalian 3 bulan ke depan seperti apa. Oke? Nah, kita langsung saja menuju ke pembacaannya ya. Nah, kalau aku lihat di sini, selain Libra yang ada di situasi ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, ada Aries. Energi Aries kuat banget. Lalu Pisces, Sagittarius, itu yang kuat ya. Yang paling kuat itu sebenarnya Aries sama Libra. Oke, itu yang aku lihat di sini. Oke, Libra. Percintaan kalian 3 bulan ke depan yang aku lihat di sini, kalian masih melalui masa healing ya. Di sini ada Three of Swords dan progres percintaan kalian ini lumayan lambat karena ya balik lagi. Kalian punya banyak PR untuk healing di sini. Jadi masih proses healing dan balik lagi proses itu tidak bisa dipaksakan ya, apalagi soal healing gitu kan. Setiap orang butuh waktunya masing-masing ya. Dan progress waktu healing kalian ya mungkin ya membutuhkan waktu selama ini juga gitu ya. Ya, itu yang membuat progres percintaan memang lumayan melambat karena di saat kalian belum selesai dengan ya healing ini, siapapun yang datang itu mungkin membuat kalian jadi males, nggak bergairah gitu kan. Terus di sini juga membuat kalian kurang optimis gitu ya, karena ya masih ada luka yang memang harus dibereskan di situ gitu ya. Dan balik lagi kita nggak bisa memaksakan gitu kan. Biarkan aja ini mengalir secara alami aja lah ya. Kalau memang masih perlu waktu untuk healing, ambillah waktu itu, oke? Dan 3 bulan ke depan aku melihat di sini sebenarnya ini ada 2 major arcana ya. Di sini aku melihat ada pertemuan dengan soulmate ya. Soulmate. Pertemuan kalian dengan orang ini gitu ya, ini membuat kalian mungkin berusaha semangat lagi ya, atau bisa jadi kedatangan dia itu memberikan semangat sendiri buat kalian. Entah ya, cuman sorry aku ulang lagi ya. Kedatangan orang ini gitu ya. Ini kayaknya orang dari masa lalu deh Libra ya. Orang yang sudah kalian kenal gitu ya. Orang yang ingin datang pada kalian, yang ingin memanifestasikan kalian ke hidupnya gitu ya. Intinya aku melihat pertemuan kalian dengan orang ini itu menuju ke arah perbaikan hubungan ya. Jadi agenda dari pertemuan ini adalah perbaikan hubungan kalian sih kalau aku lihat di sini ya. Oke. Gini, yang aku lihat memang ada orang lama yang ingin memperbaiki hubungannya sama kalian dan ya orang itu termasuk soulmate kalian gitu ya. Cuman ada juga, ini bisa orang lama, bisa orang baru ya. Aku melihat intinya ada orang yang mau mendekati kalian gitu kan. Dan kalian berusaha membuka hati untuk orang ini. Dan kalau aku lihat di kartu ini gitu ya. Ini situasi kayak kalian itu bener-bener gak semangat gitu ya sama siapapun yang datang gitu. Nah, kehadiran orang ini ya tidak langsung membuat kalian semangat dan membuka hati sih, tapi kalian ada kemauan untuk kayak memberikan kesempatan untuk orang tersebut menunjukkan sesuatu soal dia, soal keseriusannya itu bisa jadi gitu. Aku melihatnya kayak gitu ya. Jadi kalian memberikan kesempatan sama orang itu untuk menunjukkan sesuatu lah.
pada kalian yang sehingga membuat kalian itu bisa berubah pikiran gitu loh maksudnya ya. Oke, nah kalian kayaknya nih ke depannya beberapa bulan ke depan walaupun tidak langsung gitu ya, tapi kalian mulai bangkit gitu. Maksudnya tidak langsung di energi yang maksimal gitu, tapi kalian mulai bangkit. Aku melihat kalian itu masih terpuruk sebenarnya dalam hal percintaan gitu. Kalian masih menyimpan kekecewaan dan kalian masih berusaha tumbuh di situ. Ya, balik lagi tumbuh dari puing-puing kekecewaan itu sih sebenarnya. Mungkin karena di sini luka kekecewaan kalian itu kayaknya dalam banget gitu. Dan kalian berada di sini, berada di situasi kayak kalian hidup, tapi kalian di dalamnya itu benar-benar merasa kayak mati rasa gitu. Dan memang kayak nggak bersemangat gitu, nggak bersemangat dalam percintaan jelas gitu ya. Jadi kayak ya mungkin kalian habis menemui kekecewaan atau apa ya ini. Apalagi soal kepercayaan di sini. Ya, kekecewaan yang lumayan dalam, sakit hati yang lumayan dalam gitu ya. Dan itu ada kaitannya sama kepercayaan ya. Mungkin ya selama ini orang yang datang sama kalian bisa jadi kayak sering membuat kalian ragu gitu. Karena mungkin kalian melihat kebohongan-kebohongan dari mereka itu bisa jadi ya. Cuman aku melihat ada trust issue di sini. Dan itu mungkin memang tidak lepas dari orang-orang sebelumnya yang pernah hadir di hidup kalian, di mana mereka itu juga membubuhkan atau memberikan kebohongan di situ. Jadi mungkin kalian malas gitu, lelah dengan kebohongan itulah intinya ya. Jadi jelas ya untuk ini kalian berusaha membuka hati, nggak langsung memberikan kepercayaan ya gitu. Kalau yang datang ini orang lama jelas kalian tidak bisa memberikan kepercayaan yang sama seperti sebelumnya atau minimal belum untuk beberapa bulan ke depan gitu ya. Kayak gitu. Kalau orang baru sama juga sih kalau aku lihat gitu ya. Karena balik lagi kepercayaan itu memang masalah yang nggak mudah gitu ya. Memang diberikan secara gratis, tapi kalau udah ada orang yang mempermainkan itu, sulit itu untuk kembali lagi seperti semula gitu ya. Kayak gini. Berhati-hati dalam memberikan kepercayaan pada seseorang. Bersungguh-sungguh dalam menjaga kepercayaan seseorang. Semakin banyak rahasia penting dalam hidup seorang yang dibagi, maka semakin lemah posisinya. Pastikan apa yang bisa dibagi dan cukup disimpan rapi. Cuman yang aku lihat di sini jelas ini masalah trust issue ya. Nah ini kepercayaan itu seperti stiker gitu ya. Sekali itu dilepas gitu ya karena kebohongan yang sudah kalian ketahui. Apa ya, orang yang tidak bisa menghargai kepercayaan yang kalian berikan sebelumnya gitu ya, yang tidak menggunakan kesempatan itu atau kepercayaan yang diberikan pada mereka itu dengan sebaik-baiknya gitu, tidak menggunakan itu, tidak menjaga itulah intinya gitu ya. Jadi sekali itu dilepas gitu kan, sekali itu rusak gitu, ya kayak stiker. Dia setelah dilepas dia mau ditempelkan lagi ya bisa aja, tapi udah nggak sekuat sebelumnya. Jadi ketika kalian sudah mengetahui apa ya fakta gitu ya, kenyataan atau realita itu udah tidak, kalian udah nggak sama lagi gitu seperti sebelumnya. Kita kalau udah mengetahui sebuah realita kan kita udah nggak sama lagi seperti sebelumnya ya jelasnya. Maksudnya diri kita itu bisa jadi nggak akan pernah sama seperti sebelumnya saat kita sudah mengetahui sesuatu gitu. Kitanya udah nggak bisa seperti sebelumnya. Ya itulah intinya kalian ngerti ya. Jadi kenyataan yang atau realita yang apa ya, yang terungkap gitu itu akan membuat orang itu jelas berubah gitu. Kita nggak akan pernah sama dari sebelum kita mengetahui itu gitu lah ya ngerti oke. Ngerti lah ya oke. Nah di sini aku melihat
saat soulmate atau orang ini datang pada kalian gitu ya, dan berusaha memperbaiki kepercayaan itu gitu ya. Jadi kayak ini tidak harus orang lama ya, walaupun ada energi orang lama banyak di sini gitu ya. Cuman orang baru pun kalau datang pada orang yang udah punya itu loh, isu itu ya, dia udah nggak bisa percaya sama orang, sulit percaya sama orang. Dia itu juga harus ikut membenahi itu gitu loh, membangun kepercayaan itu kembali gitu. Karena orang yang kayak gitu pasti udah cukup defensif. Dia harus ikut memperbaiki mungkin apa ya, masalah yang tidak dia buat juga gitu, tapi dia ikut memperbaiki di situ dengan cara membangun kepercayaan itu gitu. Karena kayaknya kepercayaan itu udah sulit didapat sih gitu ya. Oke, jadi aku lihat ke depannya beberapa bulan ke depan ya, kalian akan berusaha memberikan kesempatan pada seseorang untuk membuktikan komitmennya. Untuk membuktikan apakah dia layak mendapatkan kepercayaan kalian atau tidak gitu. Karena di sini beberapa bulan ke depan ini masih ada orang yang datang gitu. Cuman kalian belum benar-benar bisa memberikan hati kalian 100% di situ. Belum bisa membuka pintu hati kalian lebar-lebar di situ ya. Karena kalian punya ketakutan di sini. Dan apa ya? Ya gimana ya, ketakutan jelas mungkin karena udah sering kecewa gitu ya, atau melihat orang-orang itu tidak bisa menjaga kepercayaan yang kalian berikan, itu bisa jadi. Intinya kalian nggak optimis gitu, sebenarnya kalian nggak bergairah, tapi kalian kayak berusaha positif. Maksudnya positif itu bukan berarti kalian langsung dengan mudah memberikan kepercayaan pada kalian dan langsung membuka hati kalian gitu ya. Tapi positif di sini, oh ya udahlah, dia kayaknya perlu diberi kesempatan untuk menunjukkan sesuatu nih, gitu. Kesempatan untuk menunjukkan sesuatu dari dia gitu ya. Komitmennya dari dia, bukan kesempatan kalian langsung membuka hati dan memberikan kepercayaan itu. Enggak, tapi kalian kayak memberikan kesempatan untuk dia menunjukkan sesuatu nih pada kalian dan membuat kalian berubah pikiran gitu. Jadi prosesnya 3 bulan ke depan masih di situ ya, gitu. Oke, itu untuk Libra, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Oke, pesan di sini adalah ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya gitu. Jadi kalian berusaha untuk melepaskan ketakutan itu, ya. Kalian berusaha memberikan kesempatan itu akhirnya gitu ya. Di sini kalian berusaha menghidupkan lagi harapan itu, walaupun kecil dulu gitu ya, kayak gitu. Jadi masih di proses itu 3 bulan ke depan, kira-kira seperti itu ya. Oke, untuk Libra, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Itu aja yang bisa aku bahas di sini. Cuman kalau dilihat di sini ya, ini ada energi orang yang punya keinginan kuat dan gak mau menyerah sih gitu. Apakah ini adalah orang yang tidak mau menyerah sama kalian? Bisa jadi gitu ya. Itu yang kulihat di sini. Iya, dia nggak mau menyerah sama kalian dan apa ya? Kalau yang dilihat di sini sih orang ini punya keinginan dan kemauan. Keinginan dan kemauan itu sama aja ya. Punya kemauan yang kuat. Termasuk kemauannya sama kalian itu juga kuat di sini. Jadi karena ini major arcana, ini cuma masalah waktu, orang ini akan tetap datang di hidup kalian gitu ya, dan berusaha untuk apa ya, membuka pintu hati kalian yang tertutup gitu ya.
Dan aku di sini melihat ada orang yang malas berbicara soal percintaan dan ingin fokus sama pekerjaan aja. Tapi ada orang yang memaksa untuk datang ke hidupnya, memaksa datang ke hidupnya. Dan ini kaitannya memang tentang percintaan gitu. Ya gitulah, mungkin kalian males gitu ya dengan percintaan, jadi kayak memilih untuk fokus memanifestasikan pencapaian hidup yang lain, pekerjaan terutama ya. Nah, tetapi ada orang yang kayak gini, dia tetap bersikeras gitu untuk datang pada kalian gitu. Ada energi yang seperti itu. Jadi awalnya memang ini tidak disambut dengan hangat ya gitu. Tapi ya akhirnya kesempatan itu kesempatan untuk menunjukkan sesuatu loh ya. Bukan kesempatan berarti Libra langsung mau menerima orang ini, enggak juga sih. Tapi kayak memberikan kesempatan dia untuk menunjukkan perbaikan yang bisa dia yang sudah dia lakukan gitu kali ya. Oke, itu aja dari aku untuk love life kalian Libra, Sun, Moon, Rising atau Venus. 3 bulan ke depan itu ada perbaikan hubungan gitu ya. Ada perbaikan lah, usaha untuk memperbaiki sesuatu gitu. Ada orang yang ingin menunjukkan komitmennya terhadap kalian, komitmen untuk memperbaiki, komitmen untuk serius gitu ya. Dan di sini aku melihat ada ini juga pembicaraan atau menyelami satu sama lain lebih dalam lagi gitu. Dan pembicaraan ini juga lebih serius gitu ya. Itu kira-kira beberapa bulan ke depan. Jadi masih pada tahap berusaha menyelami. Dan Libra sendiri tidak langsung girang gitu loh. Ada orang langsung wah bahagia gitu ya. Langsung membuka hati gitu ya maksudnya. Hati-hati dan jendela yang bisa dibuka gitu ya. Pintu dan jendela hati kalian yang bisa dibuka gitu. Nggak langsung kayak gitu. Cuman masih diproses berusaha menyelami itu. Berbicara dari hati ke hati. Kayak nggak memaksakan prosesnya gitu. Tapi ini bisa ke pembahasan yang cukup mengerucut serius gitu tentang komitmen jelas. Oke, itu aja untuk Libra ya. Kita langsung ke keuangan kalian 3 bulan ke depan. Hai Libra, kita ketemu lagi dan kali ini kita akan bahas karir kalian, keuangan kalian 3 bulan ke depan energinya seperti apa gitu ya. Iya, energi yang terlihat di sini sama ya kayak tadi. Kuatnya itu adalah energi Aries. Apakah kalian punya situasi dengan Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus? Gitu ya. Oke. Libra, keuangan atau karir 3 bulan ke depan itu kalau yang kuliah di sini, saatnya kalian itu melangkah mundur dulu ya, selangkah mundur aja gitu ya, dan melihat situasi di depan kalian gitu. Mungkin kalian harus melihat agak jauh sedikit gitu ya, jadi mungkin mundur selangkah untuk melihat lagi nih keadaan kalian di depan itu seperti apa, keadaan yang sedang kalian jalani itu seperti apa gitu ya. Mungkin saja memang ada hal yang perlu dievaluasi gitu. Mungkin juga kalian perlu istirahat dulu untuk recharge energi gitu ya. Istirahat dengan menjernihkan pikiran kalian lah ya. Mungkin dengan itu kalian pertama bisa dapat semangat baru. Kedua, mungkin saja kalian dapat ide baru gitu ya. Kalian jadi lebih tahu apa yang kalian lakukan. Kadang ide baru itu bikin orang jadi lebih bersemangat loh untuk kerja lagi gitu ya. Kayak dia dapat passion gitu loh di situ. Mungkin saja itu yang kalian perlukan 3 bulan ke depan gitu ya. Cuman aku melihat di sini ya, kartu ini keluar 2 kali ya. Di love life dia keluar, saat di pembacaan karir pun dia keluar gitu. Dan kartu ini juga keluar lagi padahal sudah shuffle ulang gitu ya.
ini keluar di love life dan keluar di karir. Aku melihat kayaknya kalian itu punya banyak ketakutan gitu ya. Dalam love life ada ketakutan, dalam karir juga ada ketakutan. Jadi sebenarnya hidup kalian itu saat ini sedang kalian merasa kayak kurang jelas gitu ya. Mungkin saja akhir-akhir ini ya nggak akhir-akhir ini banget sih. Akhir-akhir ini tuh mungkin maksudnya ya beberapa bulan terakhir ini itu kalian lumayan dibuat kecewa ya. Maksudnya kecewa dalam hidup gitu loh ya. Dalam love life dan dalam urusan pekerjaan juga gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ancestor kalian itu sedang berusaha membantu kalian untuk apa ya? Untuk karir terutama ya. Jadi mereka membantu kalian untuk mendapatkan pencapaian yang optimal ya. Oke, yang aku lihat di sini kayak gitu. Membantu kalian untuk menggapai apa yang pernah kalian impikan, cuman kalian sudah kecewa dan kayak melepaskan mimpi itu gitu. Jadi di sini aku melihat ada kekuatan ancestor ya, ancestor yang membantu kalian untuk itu. Untuk meraih lagi apa yang kalian inginkan gitu. Jadi ya mungkin mereka melihat kalian itu keadaannya sedang sulit kayak gini gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini ada kekuatan lain lah ya yang akan membantu kalian untuk bangkit lagi gitu ya. Dan bisa mencapai hal lebih dari apa ya ini? Kalau aku lihat di sini sih kayak memaksimalkan pencapaian kalian gitu. Dalam meraih mimpi kalian gitu ya. Jadi mengoptimalkan itu sih, mengoptimalkan pencapaian yang bisa kalian raih gitu ya. Kemampuan kalian di situ kayak dibantu gitu loh ya. Dibantu untuk bangkit dan dibantu untuk menemukan jalan yang memang bisa apa ya, memberikan kesempatan buat kalian itu benar-benar menunjukkan kemampuan kalian gitu ya, dimana kalian bisa punya tempat untuk berkembang lah ya, bisa ditunjukkan jalan agar kalian itu bukan mempermudah ya, tapi kayak membantu menunjukkan jalan ya, mungkin bisa jadi kayak mempermudah, tapi mempermudah di sini juga bukan berarti seakan-akan itu benar-benar jadi mudah tanpa kalian berusaha ya, enggak juga sih, maksudnya ada bantuan lah, ada bantuan pada kalian untuk melihat jalan ini. Kalau aku lihat jalan atau cara ini gitu, tapi bantuan itu cukup berarti loh untuk kalian meraih posisi terbaik kalian gitu. Jadi gimana ya, mungkin kalian punya energi besar gitu ya, cuman ketika kalian merasa tersesat dalam proses pencarian itu, energi kalian terbuang-buang di jalan gitu kan. Nah, kekuatan ini bisa membantu kalian menunjukkan jalan itu sehingga kalian gak harus berlama-lama tersesatnya gitu ya. Dan ini bisa membantu kalian memaksimalkan pencapaian kalian sih gitu. Apa yang bisa kalian raih itu dimaksimalkan gitu. Potensi kalian untuk mendapatkan itu. Apa yang pernah menjadi impian kalian. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di sini. Cuman ini kayaknya beberapa bulan ke depan ini kalian masih kayak meninjau ulang sih ya. Tetapi ya meninjau ulang dan kayaknya kalian seperti yang aku bilang perlu istirahat. Memberikan kesempatan buat tubuh dan pikiran kalian itu healing gitu ya. Karena setelah itu bisa jadi
kalian itu bisa memberikan performa yang optimal lah ya untuk karir, dan nanti jadinya ada dampaknya juga lah ya ke keuangan ya. Karir kan ujung-ujungnya kan soal uang juga gitu. Jadi saat performa kalian lebih optimal dalam menjalani karir kalian, itu kan nanti uang mengikuti gitulah ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi kayaknya kalau aku lihat di sini sih, kalau aku lihat di sini ya, ancestor kalian gitu ya, leluhur ya, terserah ya kalian mau menyebut ini apa gitu ya. Itu ya ini yang aku lihat ya, kayak membantu kalian menunjukkan jalan itu gitu dalam hal karir kalian atau usaha kalian untuk keuangan gitu ya. Apakah bisnis atau ya lain lah, atau yang lainnya gitu ya. Bisnis, keuangan, bisnis, karir, pekerjaan. Bedanya karir dan pekerjaan itu apa? Oke. Kalau karir katanya ada unsur passionnya di situ ya. Tapi intinya leluhur atau ancestor itu membantu kalian untuk membantu mengarahkan kalian, menunjukkan jalan itu. Mungkin kalian bisa dapat vision di situ, tiba-tiba kalian kayak mendapatkan jawaban gitu kan. Who knows gitu, 3 bulan ke depan mungkin kalian kayak menemukan jawaban itu. Itu yang kuliah di sini ya. Kemudian, nah pesannya ya kayak gini. Mungkin ini juga pesan, ya ini bisa pesan universe, bisa pesan dari ancestor kalian gitu ya. Kalau itu tadi, kalau kalian mau terbang, maka kalian harus melepaskan apapun yang memberatkan kalian gitu ya, yang menghambat kalian untuk terbang tinggi gitu. Apa yang tidak perlu, lepaskan aja gitu. Oke. Untuk meringankan beban kalian biar bisa terbang lebih tinggi gitu. Karena mungkin di sini ada ketakutan dalam diri kalian. Ya wajar lah ya, maksudnya kalian berada di titik ini juga ada alasannya kan. Maksudnya kok ada alasannya? Ada latar belakangnya gitu. Yang menjadikan alasan kenapa kalian seperti ini gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi ketika seseorang ingin meraih sesuatu ya perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Terutama dalam hal karir ya. Ya memang gimana ya, aku juga nggak bisa memaksakan ya. Maksudnya ini kan butuh proses kalian untuk melepaskan ketakutan ini, membuka hati kalian, percaya lagi gitu. Percaya diri lagi itu butuh proses, healing butuh proses gitu. Tapi memang yang bisa aku sampaikan di sini, ketakutan kalian itu menghambat kalian memang ya. Tapi ya bukan berarti kalian juga mengambil resiko tanpa pertimbangan ya, kayak gitu. Oke. Mungkin saja beberapa bulan ke depan ini akan ada orang yang memberikan tawaran sama kalian. Ini bisa ada urusannya dengan pekerjaan atau percintaan. Atau keduanya gitu ya. Cuman orang ini menawarkan. Ya, menawarkan sesuatu pada kalian ya. Bisa jadi tawaran ini datang dari dua orang yang berbeda ya. Tawaran ini bisa datang dari dua orang yang berbeda gitu. Oke. Selanjutnya pesan lainnya adalah tidak masalah kalaupun kalian berjalan itu pelan-pelan. Yang penting kalian konsisten atau tidak berhenti gitu. Pesannya itu gini. Itu pesannya di sini ya. Jadi kalaupun apa yang kalian inginkan dalam hal keuangan atau karir atau bisnis itu belum sesuai dengan harapan kalian gitu ya. Belum sesuai dengan ekspektasi kalian gitu. It's okay gitu. Maksudnya sejauh kalian terus melangkah harusnya kalian sampai juga gitu ya. Jadi kayak siput gitu ya. Siput itu walaupun pelan tapi dia konsisten. Tahu-tahu dia sudah berpindah
ke tempat yang cukup jauh kayak gitu ya. Tahu-tahu dia sudah sampai garis finish gitu. Itu karena konsistensi sih. Konsistensi dia dalam langkah. Kecepatannya ya memang pelan gitu. Jadi it's okay, ada quotes dari orang Jogja yang katanya alon-alon asal kelakon gitu. Jadi pelan-pelan, yang penting semuanya bisa terrealisasikan, bisa dikerjakan, bisa beres kayak gitu. Kalaupun kalian belum terlalu bersemangat ya udah ya, nggak bisa dipaksakan. Yang penting harapan itu, semangat itu nggak benar-benar padam. Semangat itu nggak benar-benar padam gitu ya. Oke, itu aja sih yang bisa aku sampaikan di sini, dan pesannya adalah kalau yang aku lihat di sini itu soal self love ya, mencintai diri kalian dan lebih percaya diri. Mencintai diri kalian, mencintai apa yang kalian lakukan, berusaha mencintai hidup kalian ya, mencintai diri kalian, hidup kalian, apa yang kalian lakukan. Mungkin dari situ kalian lebih bisa bahagia kali ya. Ya, lebih percaya diri gitu, dan kayaknya itu juga jadi kunci sih dalam hal karir kalian nih ke depannya. Oke. Itu yang aku lihat di sini. Di sini ada energi Capricorn, Sun, Moon, Rising atau Venus. Oh iya, oke. Bener-bener ya, kalian habis melalui hal yang berat, terus kompetisi yang lumayan melelahkan gitu. Dan ini semua itu ada kaitannya sama love life ya. Jadi kayaknya love life kalian itu bisa bawa dampak pada keuangan kalian sih. Bisa bawa dampak pada keterpurukan maupun kesuksesan keuangan kalian atau karir kalian di sini ya. Jadi ya udah ya, mungkin kalau kalian merasa nggak tahu mau memberikan hati kalian pada siapa, coba berikan hati kalian sama diri kalian sendiri dulu deh. Cintai diri kalian gitu aja kali ya, dan buat diri kalian itu bahagia, karena kayaknya kuncinya di situ sih. Soal love life soal karir itu masih dipengaruhi oleh love life kalian, situasi love life kalian. Itu yang bisa aku sampaikan di sini ya untuk Libra, Sun, Moon, Rising atau Venus. Good luck buat kalian, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke. Sebenarnya aku tambahkan lagi ya. Saat kalian sudah menemukan cinta sejati kalian, sebenarnya kalian itu potensial banget untuk menjadi stabil dan powerful dalam hal keuangan gitu. Oke, itu aja. Bye Libra.